Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kami jemaat Beni El Poso bersama jemaat yang ada bersyukur pada hari ini jika kita boleh bertemu lagi dalam ibadah minggu yang pertama pada bulan Juli. Kami juga tak lupa menyapa jemaat umat percaya yang terus mengikuti jalannya ibadah jemaat Beni El Poso melalui sosial media. Kami menyapa kita semua umat percaya, Salam. Ibadah minggu kita pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hans Gabriel Santule, Sarjana Teologia, bersama seluruh majelis jemaat Beni El Poso mengucapkan selamat datang kepada kita semua dalam ibadah ini. Kiranya ibadah kita ini akan memberi kekuatan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, sehingga iman kita terus bertumbuh sebagai umat yang percaya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, untuk menyambut pelayanan firman pada saat ini, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Dan tata ibadah kita pada saat ini, kita menggunakan tata ibadah minggu bentuknya yang pertama. Panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibadah kita saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33, bait pertama dan kelima, suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu.
Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Allah yang diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jemaat sekalian, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami memohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 371 bait pertama dan ketiga, Aku Rindu pada Yesus. Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa sebagaimana yang diberitakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita sambut berita pengampunan dosa ini, menyanyikan Kidung Jemaat nomor 36, bait pertama dan ketiga, Dihapuskan Dosaku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Oleh karena itu saya ajak kita sekalian, kita berdoa dalam doa pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang berada di dalam surga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan ini menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita membuka serta membaca firman Allah dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, begini kata firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya, kata Kain kepada Habel adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan puji-pujian vokal grup Persekutuan Perempuan Jemaat Peniel Poso. Disilakan untuk memuji Tuhan.
disampaikan terima kasih kepada Persekutuan Perempuan Jemaat Peniel Poso yang telah mempermuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam suasana sukacita. Walaupun kita ada di tempat kita masing-masing, semuanya itu karena anugerah Allah. Di atas mimbar pemberitaan firman Allah hari ini, saya menyapa saudara-saudaraku jemaat Tuhan, baik yang ada di kota Poso dan sekitarnya, yang ada di wilayah Tentena, yang ada di wilayah Palu, di Makassar, Yogyakarta, dan di tempat-tempat yang lain yang bersekutu bersama Jemaat Peniel Poso hari ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tadi telah dibacakan cerita tentang anak-anak Hawa, dua bersaudara, yaitu Kain dan Habil. Dan ini adalah sebuah cerita yang sangat terkenal di kalangan orang-orang Kristen, baik di kalangan anak-anak sekolah minggu maupun di kalangan orang-orang tua. Namun demikian saudara-saudara, pada saat ini saya berusaha untuk mengarahkan hati dan pikiran kita untuk melihat kembali cerita ini dalam hubungannya dengan kemandirian gereja atau kemandirian warga gereja. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, peristiwa yang terjadi di Padang itu adalah peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Kain atas diri adiknya, yaitu Habil. Peristiwa pembunuhan itu ternyata tidak terlepas dari pemantauan Allah, tidak terlepas dari penglihatan Tuhan Allah. Mulai dari Kain mengangkat tangannya untuk membunuh adiknya Habil, sampai pada teriakan darah adiknya sampai kepada Allah. Teriakan darah itu didengar langsung oleh Allah. Tetapi nas kita mengatakan bahwa Tuhan Allah bertanya kepada Kain, di manakah Habil adikmu itu? Tuhan bertanya kepada Kain, di manakah Habil adikmu itu? Sebenarnya Tuhan Allah sudah tahu. Sebetulnya Tuhan Allah sudah tahu bahwa Habil sudah tewas, bahwa Habil sudah mati. Dan Allah tahu di mana tempatnya. Allah tahu di mana Kain membunuh adiknya Habil. Allah tahu. Sekarang muncul pertanyaannya, kalau Tuhan Allah sudah tahu peristiwa itu, kalau Tuhan Allah sudah tahu tempatnya, dan Tuhan Allah sudah tahu bahwa Kain telah membunuh adiknya Habil, mengapa ditanya lagi? Mengapa Tuhan harus bertanya lagi? Saudara-saudara, semua ini mengartikan bahwa Tuhan Allah menghendaki agar supaya Kain dengan terbuka dan jujur di hadapan Allah mengakui apa yang telah dia lakukan.
Allah mau agar Kain benar-benar dengan tulus, dengan jujur mengakui di hadapan Allah bahwa dia telah membunuh adiknya, yaitu Habel. Dan sudah pasti saudara-saudara bahwa apabila Kain mengakui kesalahannya di hadapan Allah, maka proses pengampunan dari Allah akan berjalan dan akan berlaku bagi dia, bagi Kain. Tetapi ternyata Kain menyangkal dengan mengatakan, aku tidak tahu. Di hadapan Allah dia menyangkali apa yang telah dia perbuat, aku tidak tahu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, semuanya ini menunjukkan bahwa orang yang tidak jujur dan yang selalu melarikan diri dari hadapan Tuhan, dia tidak akan pernah tentram pikirannya, jiwanya tidak akan pernah tentram. Dia akan gelisah terus sepanjang hidupnya. Dimanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia tidak bisa menghindar. Dia tidak akan bisa bebas dari kegelisahan. Bahkan dia tidak bisa beraktivitas dengan baik. Dengan demikian, dia tidak akan mampu mencapai sebuah kemandirian dalam hidupnya. Dengan kata lain, ketidakjujuran akan menjadi penghamba di dalam kemandirian hidup. Ketidakjujuran akan menghambat kita di dalam kemandirian iman. Kemudian hal yang kedua, Kain mengatakan, apakah aku penjaga adikku? Apakah aku ini penjaga adikku? Dari jawaban Kain ini, kita sudah tahu siapa itu Kain. Kurang ajar betul dia. Dia tidak mau tahu. Dia tidak mau tahu dengan adiknya. Hanya keakuannya yang dia tonjolkan. Kain tidak menyadari bahwa dengan kata-katanya itu, dia membuka rahasianya sendiri dan menunjuk dirinya sendiri sebagai pembunuh adiknya. Dengan ungkapan itu sebetulnya dia telah membuka bahwa dia telah melakukan pembunuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 10 dan 15 dikatakan bahwa barang siapa tidak mempedulikan saudaranya telah memutuskan hubungan dengan sesamanya, samalah dia dengan seorang pembunuh. Bagi Kain, segala tanggung jawab atau saudaranya dia tolak mentah-mentah. Segala tanggung jawab yang berkaitan dengan saudaranya dia tolak secara mentah-mentah di hadapan Allah. Menurut dia adiknya bukan urusannya. Adiknya tidak menjadi tanggung jawabnya dan bukan urusannya. Di sini nyata bahwa Kain hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa perbuatannya itu tidak diketahui oleh Allah. Dia berpikir bahwa apa yang telah dia perbuat itu tidak diketahui oleh Allah. Saudara-saudara, ada cerita tentang pencuri rambutan. Setiap kali tuan pohon rambutan pergi ke kebunnya,
dia melihat buah rambutannya selalu berkurang. Itu berarti dalam dugaannya ada yang mencuri buah rambutan miliknya. Kalau setiap hari berkurang sementara dia tidak petik, sebagai tuan kebun, sebagai tuan pohon rambutan, tentu dia tahu yang mana masih lebat, yang mana yang sudah kurang, dan yang mana yang dia sudah petik, dan mana yang belum dia petik. Dia mengetahui. Ketika dia melihat pohon buah rambutannya sudah berkurang, berarti ada yang mencuri buah rambutannya. Maka dia menulis pada sepotong papan kalimat, Tuhan tahu siapa yang mencuri rambutan saya ini. Sepenggal kalimat itu dia tempelkan, dia paku di pohon rambutan. Setelah dia tempelkan, dia paku di pohon rambutan, dia kembali ke kampung. Besoknya dia pergi lagi ke kebunnya dan langsung ke pohon rambutannya. Betapa kagetnya dia karena tulisan yang dia simpan kemarin sudah ditambah. Kemarin dia tulis, Tuhan tahu siapa yang mencuri rambutan ini. Kemudian tulisan itu ditambah, Tuhan tahu. Tetapi dia tidak mau bilang sama Ngana. Saudara-saudara, biar Tuhan tidak mau bilang, jangan berbuat dosa. Katakan dengan sejujurnya kepada siapapun teristimewa, kepada Tuhan. Jangan seperti Kain. Dia tidak jujur dan tidak mau tahu apakah Tuhan melihat atau tidak semua perbuatannya. Apa yang dia lakukan, dia menganggap dan berpikir bahwa Tuhan tidak melihat. Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang yang berbuat dosa seperti Kain. Sifat Kain sering muncul dalam kehidupan manusia di dunia ini. Siapapun kita adalah penjaga. Apapun latar belakang kita diutus oleh Tuhan ke dunia ini sebagai penjaga. Kita adalah penjaga keluarga kita. Suami adalah penjaga istri. Istri adalah penjaga suami. Orang tua adalah penjaga anak-anak. Anak-anak penjaga orang tua. Sebagai penjaga gereja Tuhan, sebagai penjaga bangsa dan negara, dan seterusnya. Sebagai penjaga, tentunya kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Dan untuk melihat tanggung jawab yang besar itu, untuk mencapai keluarga, jemaat, dan gereja yang mandiri, kita semua tidak boleh lari dari tanggung jawab selaku penjaga atau pemelihara. Kita tidak boleh dari tanggung jawab sebagai penjaga dan sebagai pemelihara. Sebab saatnya akan tiba, Tuhan akan datang dan bertanya kepada kita, bagaimana anak-anakmu? Bagaimana suamimu? Bagaimana istrimu? Bagaimana orang tuamu? Bagaimana pendidikan anak-anakmu? Bagaimana rumah tanggamu? Bagaimana pengabdianmu? Bagaimana imanmu? Bagaimana pengabdianmu bagi gereja? Bagaimana pengabdianmu bagi nusa dan bangsa? Bagaimana pengabdianmu bagi orang tua? Bagaimana pengabdianmu terhadap orang lain? Saudara-saudaraku, kita juga harus ingat bahwa
setiap waktu yang kita lewati dengan sia-sia hanya akan menjauhkan kita dari kesuksesan. Setiap waktu yang kita jalani dan kita lewati dengan sia-sia hanya akan menjauhkan kita dari kesuksesan. Dan kalau kita tidak segera bangkit pada setiap kali kita terjatuh, maka kita akan tertinggal. Karena kehidupan ini akan terus berjalan walaupun tidak ada kita. Kehidupan akan terus berjalan dan tidak akan menunggu kita. Tidak. Hidup kita akan terus berjalan walaupun kita tidak ada. Oleh karena itu, tabahlah, sabarlah di dalam menjalani hidup ini. Berserah selalu kepada Tuhan, agar tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih itu akan terus memegang kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, disilakan kita untuk berdiri dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita ucapkan pengakuan iman Kristen bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 235 bait pertama dan kedua, Ku dengar berkat-Mu turun. Bagai hujan
jemaat yang diberkati Tuhan, untuk mendoakan persembahan kita, dijemput jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Jemaat kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289 ayatnya yang ke-8, Tuhan Pencipta Semesta. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bersama-sama kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat hari ini Minggu 5 Juli 2020. Disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa panitia pembangunan saat ini sedang mengerjakan program pembangunan fisik, yaitu rehab dinding bagian belakang mimbar dan perbaikan pintu pagar gereja dan pastori 3. Demikian penyampaian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa dalam doa syafaat. Kita dengarkan pokok-pokok syafaat kita hari ini. Yang pertama, yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan, yang memberikan persembahan untuk pelayanan pekabaran Injil, diakonia, persepuluhan, dan kartu pembangunan. Ibu Linang Simuru, keluarga Palimbo Kadoena, keluarga Tungka Saguni, atas hari ulang tahun anak Janeta Tungka, keluarga Gluda Santo, atas selesainya studi S2 kenotariatan anak Desi Gluda SHMH KN, keluarga Tonimba Pontoan, yang mengucap syukur atas kenaikan kelas anak Lofi dan Gifli, keluarga Pasapari Tarima, yang mengucap syukur atas kenaikan kelas anak Kristabella Atalia, keluarga Pedando Bau, keluarga Badilo Raungku, keluarga Saguni Mapeda, yang mengucap syukur atas hari ulang tahun Bapak J. Saguni, keluarga Sangkalia Mapeda, yang mengucap syukur atas ditetapkannya Bapak Dr. Felix Sangkalia sebagai Direktur Rumah Sakit Samaritan Palu, dan anak Arung Sangkalia telah selesai mengikuti pendidikan sekolah tinggi kepolisian dan telah ditempatkan di Bali. Keluarga Salampe Rombot mengenang setahun kepergian orang tua terkasih almarhumah Ibu Rombot Ramimpi tanggal 5 Juli 2019 yang lalu. Keluarga Mangindali Bintiri, yang mengucap syukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan, yang berhari ulang tahun,
yang berulang tahun, anak Calista Lambei, Bapak A. Songko, anak Rahayu Wololi, Ibu Rongkaloe Alo, Bapak E. Taruangi, Ibu Mahmud Kayupa, Ibu Karatu Toresa, Ibu K. Lengkono, Ibu Talunoe Pidode, anak Joy Palimbo yang sakit dan dalam pemulihan, dan juga para lansia, Bapak A. Tajongga, Ibu Lumeo Lapadonge, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Rutana Asi Jawa, Ibu Tarima Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Ibu Tarau Magido, Bapak T. Palese, Bapak PH Talingkau, Bapak H. Tantowo, Bapak R. Binela, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak E. Kalaena, Ibu Baginda Santule, Bapak M. Wololi, Ibu Puala Mehingko, Ibu Tiladuru Kongka, Ibu Ninenga Suwasti, orang tua dari keluarga Susanto Longgupa, Ibu Marce Lantu, Bapak Nyong Palese, Bapak A. Hehi dalam pemulihan, Ibu Suryadi Nggodei yang tengah berobat lanjut ke Palu, Ibu Diaken E. Ramimpi Pelensa. Kita juga akan mendukung dalam doa para janda duda, yatim piatu, fakir miskin, dan orang-orang yang terpenjara. Kita dukung di dalam doa keluarga yang berduka cita, keluarga Badilo Raungku yang berduka cita atas meninggalnya kakak kandung dari Bapak D. Badilo di Watuabu. Itulah pokok-pokok syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu-lah ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang menyampaikan ungkapan syukur terima kasih kami kepadamu atas kasih sayang-Mu, atas pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami pun sungguh berbahagia, bersuka cita pada saat ini, karena firman-Mu telah diberitakan kepada kami di dalam penyembahan kami di saat ini. Firman-Mu telah mengajar dan mengajak kami untuk selalu jujur di hadapan Tuhan, karena Tuhan selalu memantau perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, tolonglah kami agar kami sanggup memahami lebih jauh lagi firman-Mu yang diberitakan kepada kami. Kami pun sanggup untuk memperlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan beriman kami. Ya Bapa, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah disebutkan nama mereka satu persatu, ataupun ada yang tidak sempat disebutkan nama mereka, tetapi Tuhan mengenal mereka semua. Tuhan mengetahui semua rancangan yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan jemaat-Mu. Mereka yang datang mengucap syukur karena berbagai macam hal yang telah mereka alami, karena Tuhan berkenan menganugerahkan kepada mereka. Mereka mengucap syukur karena mengalami ketambahan usia. Mereka mengucap syukur karena kasih dan berkat Tuhan. Mereka mengucap syukur karena anugerah-Mu. Mereka mengucap syukur karena boleh naik kelas. Mereka mengucap syukur telah menyelesaikan studi mereka di perguruan tinggi. Semua apa yang telah mereka saksikan dan mereka nyatakan pada saat ini, mereka aminkan bahwa sumbernya dari Tuhan. Mereka tidak akan sanggup mencapai semuanya ini prestasi mereka ataupun ketambahan usia. Mereka tidak akan sanggup memilikinya kalau Tuhan tidak bersama dengan mereka. Tuhanlah yang menganugerahkannya. Itulah
yang mereka saksikan dan mereka nyatakan di hadapan kekudusan-Mu saat ini. Tuhan, berkatilah semua ungkapan syukur yang mereka sampaikan di hadapan kekudusan-Mu di saat ini. Bagi mereka yang dengan tulus, dengan sukacita datang menyampaikan sukacita mereka karena perkenan Tuhan menambahkan usia mereka, perkenan Tuhan kepada mereka boleh berhasil dalam studi mereka, dan kiranya semuanya itu akan memperteguh percaya mereka dan memperteguh percaya kami sekalian bahwa Tuhan yang kami sembah itulah Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Kepadamu Tuhan kami serahkan kehidupan jemaat-Mu yang datang mengucap syukur berterima kasih kepadamu di saat ini. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, bahkan yang akan dirujuk ke rumah sakit Palu. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan pendampingan-Mu Tuhan. Tolonglah mereka. Pakailah semua upaya-upaya pengobatan yang tengah diupayakan oleh dokter, para medis, kaum keluarga, handai tolan para sahabat. Kiranya kuasa mujizat-Mu Tuhan akan nyatakan. Mereka semua disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kepadamu jualah Tuhan kami serahkan kehidupan saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit saat ini. Bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam keterpenjaraan mereka, Tuhan, lawatan kasih-Mu akan selalu melingkupi hidup mereka, sehingga mereka walaupun dalam penjara tetapi iman percaya mereka tidak terpenjara. Mereka selalu berpasrah pada kehendak-Mu. Mereka selalu berseru memanggil nama-Mu, memohon pertolongan-Mu. Tuhan, tolong mereka agar mereka pun selalu kuat, tabah dan sabar di dalam kehidupan mereka. Orang-orang tua kami yang lanjut usia, janda, duda, yatim, piatu, mereka semua yang sedang dalam kekurangan dalam berbagai macam hal, Tuhan tolong mereka, lindungi mereka, berkati hidup mereka, sehingga mereka selalu ada di dalam genggaman kuasa dan kasih Tuhan. Mereka selalu ada di dalam sukacita karena Tuhan selalu hadir bersama dengan mereka. Mereka dimampukan oleh Tuhan. Mereka selalu kami bawa kepadamu. Tuhan akan menolong, menopang mereka, sehingga mereka selalu merasakan cinta kasih-Mu, damai dan sejahtera-Mu. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi panitia pembangunan yang sementara ini sedang berupaya untuk merenovasi rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan, sertailah para panitia pembangunan, berkati keluarga mereka, berkati rencana-rencana panitia pembangunan untuk tugas pelayanan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkatilah para tukang yang sedang bekerja di rumah Tuhan yang kudus dalam renovasi gedung gereja Jemaat Peniel Poso. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang telah membantu panitia pembangunan di dalam renovasi ini. Kiranya mereka pun akan selalu disertai oleh Tuhan dan diberkati seluruh pekerjaan mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara ini ada dalam kedukaan. Berkati mereka Tuhan, kuatkan, hiburkan mereka, agar mereka boleh memahami segala peristiwa baik kematian maupun kehidupan sebagai orang-orang yang beriman kepadamu. Kiranya penyertaan, perlindungan dan pemberkatan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga yang ada di dalam kedukaan di saat ini. Ya Tuhan, inilah kami yang datang berdoa, mengucap syukur berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara jemaat Tuhan, disilakan kita untuk berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 441. Kita nyanyikan bait pertama, Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Sejenak kita bersaat teduh. Selamat pagi, Shalom. Majelis Jemaat Peniel Poso menyampaikan selamat hari Minggu. Selamat kita bersukacita di hari ini atas perkenan Tuhan. Dan Majelis Jemaat Peniel Poso terus menghimbau kita untuk terus patuh pada petunjuk-petunjuk pemerintah berkaitan dengan COVID-19 virus corona, agar kita semua terselamatkan dan juga keluarga bahkan orang lain. Oleh karena itu kita tetap menjalani hidup kita dalam doa dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada seluruh warga jemaat, baik jemaat Peniel Poso maupun jemaat-jemaat di luar jemaat Peniel Poso yang sudah bergabung untuk beribadah di hari Minggu ini. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
Tuhan.